Oke, mari kita mundur jauh ke belakang, ke penghujung abad ke-17. Di saat itu, tanah Jawa lagi bergejolak. Kerajaan-kerajaan besar mulai goyah, sementara kekuatan baru dari seberang lautan datang dengan senapan dan kertas kontrak. Nah, di tengah-tengah kekacauan itu, ada satu sosok pahlawan yang namanya mungkin jarang kita dengar. Seorang pangeran yang menolak tunduk dan memilih jalannya sendiri, jalan perlawanan. Ini adalah kisah tentang kehormatan, pengkhianatan, dan pertarungan memperebutkan jiwa tanah Jawa. Inilah kisah Raden Haji Prawatasari. Kutipan ini, wow, ini langsung kena ke jantung permasalahannya. Prawatasari itu nggak pernah melihat dirinya sebagai pemberontak. Sama sekali bukan. Bagi dia adalah pewaris sah yang nggak rela lihat tanah leluhurnya diobral cuma demi koin perak Belanda. Jadi, ini bukan soal merebut kekuasaan, ini soal harga diri, soal martabat. Supaya kita benar-benar paham kenapa dia berjuang, kita harus balik dulu nih ke tahun 1677. Ini adalah masa-masa yang sangat genting. Sebuah momen kekosongan kekuasaan di mana takdir seorang pahlawan ditempa. Coba deh kita lihat lini masa ini. Kekuatan raksasa seperti Mataram, yang dulu di bawah Sultan Agung begitu gigih melawan VOC, sekarang mulai keropos. Penggantinya, Amangkurat II, malah menyerahkan seluruh wilayah Priangan ke Kompeni sebagai bayaran atas bantuan militer mereka. Nah, yang paling menarik di sini ada satu detail kecil dalam perjanjian itu. Cikundul, tanah kelahiran Prawatasari, ternyata nggak disebut sama sekali. Coba deh bayangin posisinya, bener-bener kejepit. Di satu sisi, Mataram sudah angkat tangan. Di sisi lain, VOC, perusahaan dagang bersenjata yang makin rakus, belum secara resmi mengklaim mereka. Jadilah Cikundul ini semacam wilayah abu-abu, nggak punya tuan, sendirian secara politik. Kondisi inilah yang memaksa ayah Prawatasari, Arya Wiratanu, harus mengambil keputusan yang sangat-sangat sulit demi rakyatnya. Dari tanah yang terisolasi inilah, perjalanan seorang Prawatasari muda dimulai. Sebuah perjalanan yang nantinya akan mengubah dia dari sekedar anak bangsawan menjadi seorang kesatria sekaligus ulama yang paling ditakuti oleh VOC. Nah, begini nih cara Belanda nulis tentang Prawatasari di catatan resmi mereka. Dari awal, capnya udah jelas, seorang fanatik agama yang dipanas-panasi. Tapi, apa benar ceritanya sesederhana itu? Coba kita lihat perjalanan yang sebenarnya dia lalui. Dia ini bukan tipe pangeran yang cuma diam di istana loh. Perjalanannya itu membawanya keliling dunia. Dari Mekah, pusat spiritual Islam, dia nggak langsung pulang. Malah, dia lanjut ke pesantren Giri, sebuah tempat yang saat itu dikenal sebagai pusatnya para penentang VOC. Di Giri, dia nggak cuma belajar ngaji, dia diajarin sebuah filosofi perlawanan. Namanya Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Jadi poin kuncinya di sini adalah, bagi Prawatasari dan guru-gurunya, melawan penindasan kompeni itu bukan lagi urusan politik. Itu sudah menjadi sebuah kewajiban moral, kewajiban spiritual. Kurikulum di Giri ini nunjukin kalau ini bukan pesantren biasa. Para santri di sana nggak cuma belajar fikih tapi juga strategi perang. Nggak cuma belajar tafsir tapi juga ilmu kanuragan. Bisa dibilang Giri ini sedang mencetak generasi pejuang yang komplet. Imannya kuat, fisiknya siap tempur untuk melawan kezaliman. Setelah bertahun-tahun menimba ilmu, Prawatasari akhirnya pulang ke Cikundul. Tapi, dia menemukan rumahnya sudah sangat berubah. Dan di sanalah dia dihadapkan pada konflik yang paling personal dan menyakitkan, perpecahan dengan kakaknya sendiri. Slide ini dengan jelas banget menggambarkan perpecahan di antara dua saudara ini. Arya Wiratanu II, sang kakak, milih jalan yang pragmatis. Ya udahlah, kita kerjasama aja sama VOC demi stabilitas, demi keamanan. Sementara Prawatasari, sang adik, menolak mentah-mentah. Baginya, stabilitas yang dibeli dengan ketundukan itu namanya perbudakan. Kita bisa coba pahami argumen kakaknya. Dia seorang pemimpin yang punya tanggung jawab atas nasib ribuan rakyatnya. Di tengah ancaman dari Banten dan situasi politik yang nggak menentu, kerjasama dengan VOC mungkin kelihatan sebagai satu-satunya pilihan yang masuk akal, biar nggak ada pertumpahan darah yang lebih besar. Dan inilah jawaban Prawatasari, keras dan menusuk. Menurut dia, seorang pemimpin itu kehilangan haknya untuk memimpin saat dia menyerahkan kedaulatan tanahnya kepada bangsa asing. Ini soal harga diri, ini soal warisan leluhur, ini adalah tentang esensi kepemimpinan itu sendiri. Karena nggak ada titik temu, Prawatasari mengambil sebuah keputusan yang sangat berat. Dia meninggalkan semua kenyamanan istana dan memilih jalan sunyi seorang pejuang. Dia pergi ke Jampang Manggung
tanah asal ibunya untuk membangun kekuatannya sendiri dari nol. Nah, dari pengasingannya di Jampang Manggung inilah Prawatasari memulai perlawanannya. Bukan dengan perang terbuka yang gegabah, tapi dengan taktik gerilya yang cerdas, yang bikin pasukan VOC kelabakan. Coba kita bedah taktiknya di Cidamar. Ini jenius banget, dia nggak asal serang. Pertama, dia ciptakan umpan dengan membakar ladang kopi. Lalu dia biarin musuh masuk ke perangkap yang udah disiapin. Dan baru setelah pasukan VOC lelah dan kebingungan, dia serang dari semua arah. Ini bukti kalau Prawatasari bukan cuma petarung nekat, tapi seorang ahli strategi yang ulung. Kemenangan pertama ini hasilnya sangat nyata. 100 pucuk senapan modern berhasil mereka rampas. Nah, senjata-senjata inilah yang jadi modal awal pasukannya untuk melancarkan serangan-serangan yang jauh lebih besar lagi nantinya. Dan ini puncaknya, serangan ke Sumedang. Lihat deh betapa canggih rencananya. Ada fase menyusup, ada fase pengalihan perhatian, baru kemudian serangan utama yang terkoordinasi. Ini bukan lagi sekedar gerilya biasa. Ini udah jadi operasi militer yang sangat matang dan kompleks, yang makin mengukuhkan reputasinya sebagai seorang jenius strategi. Rentetan kemenangan gemilang ini tentu saja bikin VOC frustrasi berat. Mereka akhirnya kasih dia sebuah julukan. Maksudnya sih untuk menghina, tapi julukan itu malah jadi abadi sebagai sebuah legenda. Karaman van Java. Bagi VOC artinya ya penjahat dari Jawa. Dia dianggap pengacau ekonomi, ancaman bagi kekuasaan mereka. Gelar ini mereka pakai untuk menjelek-jelekan perjuangannya. Tapi tahu nggak? Bagi rakyat, julukan itu justru jadi simbol keberanian. Simbol dari seseorang yang berani melawan kekuatan terbesar di dunia pada masa itu. Dari Cidamar sampai ke pinggiran Batavia, Prawatasari dan pasukannya ini terus bergerak, menebar teror di benteng-benteng kompeni. Daftar ini nunjukin seberapa luas jangkauan operasinya. Dia nggak cuma bertahan loh, dia terus menyerang, terus bikin VOC malu, dan membuktikan kalau semangat perlawanan rakyat itu nggak bisa diremehkan. Nah, disinilah kita bisa lihat ada dua sisi cerita yang benar-benar bertolak belakang. Di satu sisi, ada catatan resmi Belanda yang melabeli dia sebagai kriminal, fanatik, pengacau. Tapi di sisi lain, ada ingatan turun-temurun di masyarakat yang melihatnya sebagai pahlawan, seorang martir, pelindung tanah adat mereka. Dua narasi tentang orang yang sama. Sejarah memang mencatat Prawatasari pada akhirnya kalah. Dan ironisnya, bukan oleh VOC langsung, tapi oleh kekuatan pribumi lain yang bersekutu dengan mereka. Hal ini meninggalkan satu pertanyaan besar buat kita semua. Kalau ada dua versi sejarah, versi penguasa dan versi rakyat, versi mana yang akan bertahan? Dan yang lebih penting, siapa yang sebenarnya berhak menentukan mana cerita yang benar?